Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita memasuki tafsir surat At-Tin. Tafsir dari surat At-Tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat ringkas dan dinamakan dengan surat At-Tin. Sebagian ulama tafsir mengatakan dia adalah surat Wat-Tin, ya. Dan sebahagian lain ada yang menyebut dengan nama surat Wat-Tini waz-Zaitun. Nah, hal ini sebagaimana disebut oleh sebahagian sahabat, diantaranya diriwayatkan dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqara'a fil isya'i fi raq'atil ula bit-tini waz-zaitun. Naam. Kata sahabat Al-Bara ibnu Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu safar perjalanan, beliau membaca dalam salat Isya di rakaat yang pertama surat Wat-Tini waz-Zaitun. Ya. Ini haditsnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadits menunjukkan kepada kita bahwa surat ini juga disebut oleh para ulama dengan nama surat Wat-Tini waz-Zaitun, sesuai dengan awal ayat dari surat ini. Ya. Namun di sana ada faedah lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwa surat ini ternyata Nabi SAW baca tatkala beliau safar. Ya, walaupun ketika safar bukan hanya surat At-Tin saja yang harus kita baca. Ya, kita boleh membaca surat-surat yang lain, tapi dalam kesempatan itu memang Nabi membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Dan dari sana para ulama mengatakan bahwa seseorang ketika safar, tatkala dia menegakkan sholat, memang tidak disunnahkan bagi dia untuk membaca surat yang panjang-panjang, karena kondisinya safar. Jangankan suratnya, sholatnya saja kita ringkaskan, Pak, ya. Jangan sampai kita safar baca suratnya dalam sholat, surat Yasin, ya, terlalu panjang, ya kan. Tapi yang ringkas saja. Nah, taib.
Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini dikatakan oleh jumhur mayoritas para ulama dia merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah. Ini ketika berada di fase Makkah. Nah, dan ini diperkuat dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini, di mana di ayat yang ketiga Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang mulia ini. Maksudnya negeri Makkah yang aman ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan isim isyarat hadza wa hadzal baladil amin. Dan ketika itu tentunya wahyu ini diberikan kepada Nabi. Dan ketika disebutkan dengan isim isyarah lil qarib, untuk yang dekat, maka itu menunjukkan bahwa posisinya Nabi SAW ketika itu berada di Makkah. Maka dia adalah surat Makkiyah. Terlebih lagi ada athar disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, unzilat surat Wat-Tin bi Makkah. Diturunkan surat At-Tin itu di Makkah. Pada saat Nabi SAW belum diperintahkan berhijrah ke Madinah. Para jamaah sekalian, kandungan global dari surat yang mulia ini setidaknya ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita nanti insyaallah ta'ala membaca ayat demi ayat dari surat yang agung ini. Yang pertama, dari surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal-awal ayat akan keistimewaan 4 makhluknya yang mulia. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memakai makhluk-makhluk tersebut untuk bersumpah dengannya. Nah, itu bisa kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Wat-tini waz-zaitun, demi tin dan demi zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi 4 ya, tin, zaitun, bukit Tursina, dan negeri Makkah. Dan tentu saja ketika disebutkan 4 makhluk ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah pakai bersumpah dengannya, menunjukkan ada keistimewaannya. Apa itu? Nanti kita akan bahas insyaallah. Ini kandungan global dulu. Yang kedua, di dalam surat ini terdapat penjelasan akan keistimewaan manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Lihat di ayat yang keempat, Pak. Allah katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul kami mencipta manusia dalam bentuk yang terbaik. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, baik fisiknya, jasmaninya maupun rohaninya. Allah nyatakan ini. Sungguh manusia itu tercipta dalam bentuk yang terbaik. Nanti kita akan kupas bagaimana ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ini, dan memang terbukti bahwa manusia adalah makhluk Allah yang terbaik dari sisi penciptaannya. Nah, kemudian pada kandungan yang ketiga kita bisa melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, bahwa manusia ini walaupun Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, namun ketahuilah bahwa tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Sekuat apapun manusia hidup di dunia ini, pasti akan datang masa-masa saat dia berada dalam kondisi lemah. Berapapun usianya,
tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala ini pasti kelak akan berjumpa dengan Allah juga. Nah, makanya Allah ingatkan di ayat yang setelahnya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami akan kembalikan itu manusia ke dalam tempat yang terendah. Setelah dia kuat, akan tiba masa tuanya, akan tiba masa lemahnya, akan tiba kematiannya. Dan ketika manusia berada dalam penyimpangan baik akidah maupun akhlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam neraka. Nah, kemudian setelahnya dijelaskan oleh Allah bahwa kemuliaan manusia ada dalam dua hal, yaitu iman dan amal soleh. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, kemudian kandungan yang berikutnya, bantahan kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang kafir. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan kamu mendustakan akan datangnya hari pembalasan setelah datangnya keterangan-keterangan ini. Lalu Allah tutup surat ini dengan mengatakan, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, hakim yang paling bijaksana. Nah, ini penjelasan akan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin menzolimi siapapun juga. Ini kandungan global dari surat yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat demi ayat dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal surah dengan bentuk sumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Waw di situ, wattini namanya dalam bahasa Arab wawul qasam. Waw yang bermakna sumpah. Bedakan kalau dikatakan wattinu. Nah, kalau wattinu, waw di situ cuman atop saja dan buah tin. Ya. Tapi kalau di kasrah dia wattini, nah, maka dia jadi sumpah demi buah tin. Kalau dalam pengucapan bahasa Arab ya sama saja. Kalau kita kan bersumpah demi Allah, ya kan? Bisa dibedakan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, orang misalnya mengatakan wallahi, artinya demi Allah. Tapi kalau dia bilang wallahu dan Allah, nah, beda harakat aja itu. Nah. Dan di dalam bahasa Arab yang namanya sumpah itu diungkapkan dengan 3 huruf, waw, ba, dan huruf ta. Wallahi, billahi, tallahi, sama artinya demi Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan sumpahnya dengan huruf waw, wattini wazzaituni. Perhatikan Pak, di kasrah semua itu, wattini wazzaituni waturi sinin wahadal baladi. Nah, ya kan, kasrah semua kan, 4 sumpah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah, Allahu fa'alun lima yurid, Allah itu maha berbuat terhadap apa yang dia inginkan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi makhluklah yang ditanya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, haknya Allah, karena Allah tidak ada yang mengatur dia. Tapi kalau makhluk bersumpah, kalau makhluk bersumpah harus ikut aturannya Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau makhluk yang bersumpah, manusia bersumpah, tidak boleh kecuali dengan nama Allah.
Kenapa? Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah hukumnya syirik dalam agama. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini. Maka tidak boleh bilang kita bersumpah demi tanah airku misalnya. Kalau bersumpah ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau mau bersumpah, makhluk kita bersumpah harus dengan nama Allah. Demi Allah katakan. Tapi kalau Allah tidak ada yang mengatur dia. Haknya dia. Makanya kita banyak dapati kalimat-kalimat sumpah ini dalam Quran. Wal asri, demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wan najmi idha hawa, demi bintang-bintang. Wal laili idza saja, demi gelapnya malam. Banyak ya kan? Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Sama dengan ayat ini. Wattini wazzaitun, demi tin dan demi zaitun. Apa tin dan zaitun ini? Nah, ini yang harus kita bahas. Para ulama ahli tafsir berbeda di dalam menafsirkan apa itu tin dan apa itu zaitun. Sebahagian ulama mengatakan tin dan zaitun maksudnya adalah nama buah. Buah tin dan buah zaitun. Nah, itu yang ma'ruf. Dan itu yang ada dalam terjemahan Al-Quran. Buah tin dan buah zaitun, iya kan? Nah, tapi di sana ada penafsiran yang lain. Sebagian ulama menafsirkan tin dan zaitun ini, kalau tin adalah masjid di Damaskus. Adapun zaitun maksudnya adalah Baitul Maqdis. Ini kan jauh sudah ini ya kan? Karena mengacu kepada tempat tumbuhnya buah itu. Karena disebutkan oleh para ulama buah tin dan buah zaitun ini banyak-banyak tumbuh di negeri Syam. Di Syria, di Lebanon, di Palestina. Mengacu kepada tempat tumbuhnya. Nah, makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan itu. Ada juga ahli tafsir mengatakan atin maksudnya adalah masjidnya Nabi Nuh. Wallahu alam di mana itu. Tapi ada sebagian ulama tafsir mengatakan begitu. Adapun Az-Zaitun adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Masjidul Aqsa. Nah, ini penafsiran para ulama. Namun yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Imam Tabari ini Pak, bapaknya ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir banyak-banyak di dalam tafsirnya mengacu kepada kitabnya Imam Tabari, Jami'ul Bayan fi ta'wili ayatil Quran. Juga dikuatkan oleh Imam Qurtubi dan Imam Ibnul Arabi bahwa yang dimaksud dengan at-tin dan az-zaitun adalah buah tin dan buah zaitun. Ini yang paling masyhurnya memang. Makanya tadi kita terjemah at-tin wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah dengannya. Ada apa dengan buah tin dan buah zaitun ini? Ya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya kecuali pasti ada keistimewaannya ini buah. Bukan buah sembarangan. Ya kan? Allah tidak menyebutkan buah yang lain, tapi buah tin dan buah zaitun yang disebut. Iya kan? Nah pasti ada keistimewaannya. Dan memang ternyata terbukti ini buah-buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengandung manfaat dan keberkahan. Banyak mengandung apa? Manfaat dan keberkahan. Nah, terlebih buah zaitun, Pak. Buah zaitun ini yang lebih banyak disebut di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini zaitun buah yang berkah. Min syajaratin mubarakatin zaitunah. Disebutkan dalam Quran, dari pohon zaitun yang diberkahi oleh Allah. Nah, makanya disebutkan ini dua pohon ini, dua buah ini. Wattini waz-zaitun. Iya. Memang kalau di tempat kita jarang ini Pak ya, kelihatan buah ini ya. Tapi ada dijual di negeri kita, ada dijual. Bahkan sudah dijual online, sudah ada. Iya, buah ini. Buah tin, kalau zaitun ya insya Allah lebih ma'ruf, ya kan. Buah tin ini. Hanya kalau dia tempat tumbuhnya banyak di negeri Syam sana. Syam itu mencakup Suriah, Palestina, Lebanon.
Itu Syam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama buah dan Allah bersumpah dengannya, ini isyarat kepada manusia agar banyak mengkonsumsi buah. Kenapa? Buah ini menyehatkan bagi badan. Ya kan? Dan memang terbukti di antara makanan-makanan yang memang sehat, bagus dikonsumsi oleh badan adalah buah-buahan. Ya kan? Makanya Allah sebutkan watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Isyarat kepada manusia. Dan di antara makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang terbaik bagi badan manusia adalah buah. Konsumsi buah-buahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Waturi sinin, ini masih sumpah Allah ini. Dan demi bukit Tursina. Ya. Tursina dalam sebagian qiraah di sini kan dibaca Tursini, waturi sinin. Dalam qiraahnya Ibnu Mas'ud dibaca waturi sina. Kalau dalam qiraahnya Umar di fathah huruf sinnya waturi saina. Sama juga maknanya itu. Dalam terjemahan artinya Bukit Sinai. Di mana Bukit Sinai itu, Pak? Nah, Bukit Sinai ini disebutkan oleh para ulama tafsir, dia berada di sebuah padang pasir yang terletak di antara negeri Mesir dan negeri Palestina. Nah, di sana itu Bukit Tursina namanya. Saya juga belum pernah ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut ini Tursina ini kenapa? Karena ada peristiwa bersejarah di situ. Siapa yang tahu, Pak? Di Bukit Tursina ini ada apa ini di sini ini? Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampai dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Musa itu kalimur rahman. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Nabi Musa itu. Kalau nabi-nabi yang lain kebanyakannya, Pak, menerima wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah. Dan kata ulama ada 3 nabi yang diberikan kekhususan seperti itu. Langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Siapa mereka? Yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Ya kan? Tatkala di awal pertama kali diciptakan Adam alaihi salam, Allah berbicara kepada Adam. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Adam itu nabiyun mukallam, nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ini jamaah sekalian. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan ini waturi sinin karena memang ada peristiwa besar di sini. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Dan disebutkan bahwa Nabi Musa berjumpa dengan Rabbnya ketika itu dalam masa 40 hari. Di sanalah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah permintaan yang besar. Apa itu? Nabi Musa meminta supaya Allah menampakkan dirinya kepada dirinya. Nabi Musa minta supaya Allah menampakkan dirinya. Apa kata Allah? Dalam Quran dikatakan lantaroni, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat saya. Dan memang tidak mungkin, mustahil bisa dilihat di dunia ini. Kata Allah, walakin nzur ilal jabal, lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makana, kalau dia masih tetap di tempatnya, fasawfa tarani, engkau akan bisa melihat aku wahai Musa. Apa yang terjadi ketika Allah menampakkan dirinya, keagungannya baru pada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Maka tersungkurlah Nabi Musa pingsan. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di mana peristiwanya itu? Di Bukit Tursina. Nah, dan tentunya disebutkan selama 40 hari, lama sekali. Ya kan?
Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihi salam di sana. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu perbincangan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang manusia yang paling rendah derajatnya di surga. Itu diantara perbincangan Allah dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sinai itu, di Gunung Sinai, Bukit Sinai. Nabi Musa tanya, ya Allah, siapakah makhluk manusia yang paling rendah derajatnya di surga? Maka Allah berfirman, Allah menyebutkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya manusia yang paling rendah derajatnya di surga. Lihat, yang paling rendah ini Pak ya, karena surga itu kan berderajat-derajat. Dalam hadis disebutkan surga itu punya 100 derajat, 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya berbeda. Musa tanya, ini pertanyaan yang cerdas ini. Karena kalau mau ditanya yang paling nikmatnya, enggak usah ditanya lagi. Kenapa? Surga itu mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Enggak mungkin bisa terlihat oleh mata, tidak mungkin terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati siapapun jua. Itu surga. Makanya Musa tanya yang paling rendahnya siapa ya Allah? Bagaimana nikmatnya itu? Maka Allah menceritakan kepada Musa, wahai Musa, ya, sesungguhnya manusia yang paling rendah derajatnya di surga, masuk surga, tapi yang paling rendah ini, dia adalah seorang yang masuk surga paling terakhir, setelah semua penduduk surga masuk ke dalam surga. Maka dia yang paling terakhir. Maka tatkala dia mau masuk surga, ya, dia lihat di dalam surga betapa indahnya surga itu. Dia belum masuk ke surga, maka dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku mau kemana di dalam surga ini? Sungguh di dalamnya telah berisi hamba-hambamu yang beriman, yang menjadi penghuni surga. Di mana tempatku ya Allah? Dia bertanya seperti itu. Maka Allah berfirman, ya, karena dia yang paling terakhir ini, wahai hambaku, inginkah engkau kuberikan, ya, surga yang kenikmatannya seperti raja yang paling megah di dunia? Allah berfirman seperti itu kepada dia. Maka langsung hamba ini berkata, raditu ya Rabb, aku ridha wahai Rabb untuk mendapatkan yang itu saja. Lihat, ketika dia berkata seperti itu, Allah katakan, bagimu seperti itu, dan seperti itu, ditambah lagi seperti itu, ditambah lagi dan ditambah lagi. 5 kali Allah sebutkan, dikali lipat, dikali 5. Dia berkata, raditu ya Rabb, aku ridho wahai Rabb. Sudah cukup wahai Rabb, itu sudah aku mau, sudah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin menampakkan betapa luasnya itu surga. Walaupun kamu yang memang yang terakhir masuk surga, yang paling rendah derajatmu, kamu mendapatkan seperti raja di dunia, 5 kali lipat daripada itu. Kemudian Allah katakan, dan 10 kali lipat yang seperti itu lagi. Berarti 5 kali 10, berapa itu Pak? 50 kali lipat seperti raja di dunia. Subhanallah, ini yang paling rendah. Bagaimana yang paling nikmatnya Pak? Yang paling tingginya itu? Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu surga. Dan yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus. Di sana ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang paling tingginya itu? Makanya kata Nabi, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah salah satu perbincangan Allah dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Allah sebutkan di dalam ayat yang kedua ini, wa turi sinin, demi Bukit Sinai, Tur Sina. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Taib. Sebelum kita melangkah ayat yang ketiga ini, masih ada satu peristiwa lagi sebenarnya di Bukit Tur Sina ini, ya. Bukit Tur Sina ini disebutkan oleh para ulama juga sebagai benteng, ya, pertahanan kaum muslimin
dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, disebutkan ya di akhir zaman nanti, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan terbunuh Dajjal, maka pada saat itu terciptalah keamanan yang luar biasa di seluruh dunia bersama dengan Imam Mahdi. Nah, maka tatkala itu disebutkan, Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, ahris ibadi ila tur." Wahai Isa, bawalah hamba-hambaku ke bukit Tursina. Di akhir zaman ini, Pak. Bawalah hamba-hambaku ke sana. Kenapa? Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang la tudani, yang tidak akan terkalahkan. Siapa mereka? Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dajjal dan pasukannya masih bisa ditumpas oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Luar biasa Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak. Banyaknya jumlahnya. Sampai disebutkan ketika dia melewati sungai, danau, ya, habis danau itu dibunuh oleh mereka. Yang paling terakhir tidak dapat. Banyaknya jumlah itu. Ya kan? Kalau orang saja ya berkumpul, minum, tidak mungkin habis, ya kan? Tapi karena saking banyaknya, disebutkan dalam hadits yang sahih, sampai habis itu danau, Pak, diminum oleh si Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia pasukan yang tidak bisa terkalahkan. Manusia tidak bisa mengalahkan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan sendiri Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, ini juga termasuk di antara sejarahnya Bukit Tursina ini. Itu yang nanti akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Kemudian pada ayat yang ketiga, masih dalam sumpah Allah, wa hadzal baladil amin, dan demi ya al baladil amin, negeri yang aman ini. Negeri apa? Negeri Makkah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan negeri Makkah sebagai negeri yang aman. Kenapa? Yang memasukinya akan aman, sebagaimana disebut di dalam ayat, ya kan? Dan Allah bersumpah dengan negeri ini, negeri Makkah, sebab negeri yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini adalah negeri Makkah. Ahabbul biqa'i ilallah, ya, tanah dan tempat yang paling dicinta oleh Allah adalah Makkah. Nah, Allah jadikan aman di negeri tersebut, dan Allah mengamankan siapa saja yang ada di dalamnya. Maka sungguh istimewa Makkah ini, ya kan? Terlebih dengan adanya Masjidil Haram di dalamnya, ya kan? Luar biasa, menambah kemuliaan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi porosnya dari Makkah. Kemudian negeri-negeri yang jauh berpusat darinya. Nah, makanya Makkah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura apa artinya, Pak? Induknya negeri-negeri yang lain. Ya. Dan ulama tafsir juga menyebutkan bahwa Makkah itu adalah titik pusatnya bumi. Titik pusatnya bumi. Ya. Itu Makkah itu, terutama Ka'bahnya itu. Nah, makanya Allah jadikan hati manusia condong untuk ke sana. Kiblat kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, ibadah mereka, solat mereka nanti sah kalau menghadap itu. Kalau tidak bisa, tidak diterima solatnya, ya kan? Allah jadikan kecenderungan manusia ke sana. Makanya tidak bisa dipungkiri, orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh ke sana pasti ada keinginan untuk kembali lagi, ya kan, Pak? Ada daya tarik ke sana. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tahu keagungan Bukit Tursina, ya kan, maka Makkah, Masjidil Haram lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Bayangkan, Pak, Nabi SAW menyebutkan di Masjidil Haram ini, ya, solat di sana, kata Rasulullah, wa solatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alf solah fi masiwa. Solat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali solat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi kita solat 100.000 kali di Masjid Al-Husna ini baru bisa menyamai satu solat di Masjidil Haram. Bayangkan, ini sabda Nabi, Pak. Yang rendah setelahnya di Masjid Nabawi. Yang kedua, solat di masjidku ini, kata Nabi, sama dengan 1000 solat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain.
Kita sholat di sini 1000 kali baru bisa menyamai satu sholat di sana. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa, setengahnya lagi 500 sholat di Baitul Maqdis. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah sebutkan ini. Dan perhatikan, Allah menyebut Makkah sebagai apa? Sebagai baladul amin, negeri yang aman. Nah, kita bisa lihat amannya itu Pak, negeri Makkah ini luar biasa. Aman dari peperangan. Imam Qurtubi juga menyebutkan aman dari bencana seperti gempa bumi. Pernah Pak enggak dengar di Mekah itu gempa bumi? Pernah dengar Pak? Enggak pernah ya kan? Kalau di Indonesia jangan ditanya lagi ya. Kalau di Makkah enggak. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Makhluk bisa merasakan keamanannya, jangankan manusia, hewan, tumbuhan bisa merasakan keamanan di sana. Makanya salah satu kekhususan kota Makkah, hewan-hewan yang ada di sana tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu. Jangankan mau diburu, jangankan mau dibunuh, jangankan mau ditangkap, diusir saja tidak boleh. Orang yang pernah ke sana tahu kan Pak? Iya, banyaknya burung-burung di sana, iya, iya kan? Nah di sana Pak, jangankan mau menangkap, iya, mau memburu saja, mengusir, hus, nah, itu tidak boleh sudah, tidak boleh. Disebutkan di dalam Al-Quran, apa namanya? Disebutkan dalam hadis, wala yunaffar sayduhu, tidak boleh diusir hewan-hewan yang ada di sana. Pohonnya tidak boleh ditebang. Lihat, jadi bukan hanya manusia yang merasakan keamanan, hewan, tumbuh-tumbuhan merasakan keamanan di sana. Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini yang terakhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istimewanya negeri Makkah ini Allah jadikan sebagai tanah haram, tanah suci. Ya. Makanya kebaikan yang dilakukan di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kejahatan, dosa yang dilakukan di sana dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Tanah suci, tidak boleh dinodai. Ya. Melakukan maksiat, pelanggaran haram hukumnya. Dan luar biasanya ini negeri Makkah ini, negeri yang ya tandus padang pasir kan Pak. Tapi subhanallah, semua buah-buahan kita bisa dapatkan di sana. Terbukti dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buah-buahan di sana, semua segalanya bisa kita dapatkan. Yang ada di Indonesia kita bisa dapatkan di sana. Bahkan yang tidak ada di Indonesia di sana ada. Ya kan? Lihat di dalam Quran Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamarat kulli syai'in rizqan min ladunna. Dalam surat Al-Qasas ayat 57. Iya. Bukankah kami telah mengokohkan untuk mereka negeri Makkah itu sebagai negeri yang suci, negeri yang aman, yujba ilaihi. Perhatikan, yujba ilaihi, didatangkan kepadanya secara terus-menerus buah-buahan ya sebagai rezeki dari sisi kami. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, dan ini tidak lain dan tidak bukan berkat doanya Nabi Ibrahim terhadap negeri ini. Ya kan? Yang membangun negeri ini Makkah ini siapa sejarahnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keluarganya, ya kan? Nah, makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhir. Didoakan Nabi Ibrahim, dan tentunya kita tahu doanya Nabi Ibrahim itu makbul, doanya Nabi. Nah, sampai pada hari ini luar biasa negeri Makkah. Makanya Allah bersumpah dengannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan 4 sumpah ini Pak, demi buah tin, demi buah zaitun, watini wazaitun, waturi sinin, demi bukit Sinai, wahadal baladin amin, dan demi negeri yang aman Makkah. Ini kata ulama isyarat kepada Nabi dan Rasul Allah yang mulia.
Perhatikan, watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Menurut penafsiran sebagian ulama, ini mengacu kepada tempat tumbuhnya buah-buahan ini yang terbanyak. Di mana? Di negeri Syam, ya kan? Nah, negeri Syam itu negerinya para nabi dan para rasul. Terutama para nabi dan para rasulnya Bani Israel. Yang terakhirnya Nabi Isa alaihi salam yang merupakan ulul azmi. Ya. Itu yang pertama. Wa turi sinin, ini mengacu kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu di bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Siapa? Mengacu kepada Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isyarat kepada nabi-nabi ini, Pak. Lihat ya. Ini makna yang mendalam dari ayat ini. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, negeri Makkah. Ini sumpah. Tentunya kalau orang itu bersumpah ada isi sumpahnya kan, Pak? Apa isi sumpahnya Allah ini? Di ayat yang keempat. Ini isi sumpahnya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul manusia itu kami cipta dalam bentuk yang terbaik. Inilah yang Allah ingin tegaskan. Pak, kalau Allah mengatakan tanpa sumpah, manusia itu dicipta dalam bentuk yang terbaik, percaya enggak? Kalau Allah mengatakan tanpa sumpah, manusia tercipta kata Allah dalam bentuk yang terbaik, percaya? Yakin kan? 100%. Ya, kenapa Allah yang berkata begitu? Nah, bagaimana lagi kalau Allah mengatakan ini, berfirman dengan hal ini, mendatangkan sumpah? Tambah yakin tidak? Kan sumpah itu kan untuk meyakinkan, ya kan? Ada orang misalnya berkata, saya akan datang. Ada yang tanya, kamu betul datang? Sungguh saya akan datang. Ada yang masih meragukan, kamu betul-betul akan datang? Demi Allah saya akan datang. Nah, ini kan untuk menekankan kan? Sama ketika Allah ingin menekankan ini, Allah ingin menegaskan ini betul-betul ini manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan bagusnya penciptaan manusia ini. Disebutkan, Pak, ada kisah yang menarik oleh Imam Ibnul Arabi di dalam tafsirnya. Ada seorang laki-laki ya yang bernama Isa bin Musa, namanya dia ya, namanya Isa bin Musa. Dia memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita. Dia berkata kepada istrinya yang cantik ini, dia berkata, wahai istriku, betapa cantiknya dirimu. Iya. Sungguh jikalau rembulan itu lebih cantik daripada kamu, kamu akan saya talak 3. Karena dia menganggap istrinya lebih cantik dari rembulan. Istrinya lebih cantik dari rembulan. Mendengarkan itu istrinya kaget, langsung dia tutup kamar. Wahai suamiku, saya takut jatuh talak sama saya. Talak 3 lagi. Kalau talak 3, Pak, sudah pisah itu kan. Kalau masih talak 1, talak 2, mending masih bisa rujuk. Kalau talak 3, pisah sudah, cerai. Nah, maka langsung istrinya mengurung diri. Ini suaminya memuji tapi berlebih-lebihan. Nah, akhirnya menyesal ini suaminya. Iya. Bagaimana ini? Akhirnya dia pun mengajukan perkaranya kepada khalifah. Khalifah ketika itu bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, khalifah juga kebingungan ini bagaimana ini? Akhirnya dia undang seluruh para fuqaha, para ahli fikih untuk memutuskan perkaranya apakah jatuh talak atau tidak. Kan dia berucap sama istrinya, wahai istriku, jikalau rembulan lebih cantik, lebih indah dari dirimu, kamu saya talak 3. Karena dia ingin menegaskan, ingin menekankan, kamu itu lebih cantik dari bulan. Nah, dikumpulkan para khalifah, kumpulkan para ahli fikih, ya, maka para ahli fikih kebanyakan mengatakan jatuh talak. Sedihnya suaminya ini. Nah, sedihnya dia jatuh talak. Padahal dia ingin memuji istrinya saja. Nah, tapi ada salah seorang ahli fikih, sahabatnya Imam Abu Hanifah, yang ketika itu diam, tidak ada suaranya. Maka khalifah tanya, kenapa kamu tidak berpendapat? Apa kira-kira pendapatmu? Apakah kamu menyelisih para fuqaha ini?
Maka dia pun berbicara. Dia berbicara membuka dengan surat Wattini Wazzaitun, Waturi Sinin, Wahadal Baladil Amin, Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini berdasarkan ini ayat. Berdasarkan ini ayat, wahai khalifah, tidak salah yang diucapkan orang itu. Betul. Manusia lebih indah daripada rembulan. Khalifah langsung mengatakan, ini dia yang benar. Selamat dia langsung, lega dia si pemuda tadi. Nah, betul ternyata, alhamdulillah selamat, tidak jadi tertalak. Subhanallah. Ini untuk menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, bahkan mengalahkan cantiknya rembulan. Jadi kita ini biar begini-begini tetap lebih indah dari bulan kan? Berdasarkan ayat ini, Pak. Subhanallah. Nah, taib sudah waktu ini. Sudah azan, Pak ya? Nah, taib. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk ayat-ayat berikutnya. Nah, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.